Saya yakin ini di ruangan ini meskipun kelihatannya bercanda gitu ya, kayaknya banyak malaikatnya itu. Iya. Mudah-mudahan malaikat Israel nanti dulu ya. Siapa yang sering ditemuin siapa? Iya. Mudah-mudahan umurnya panjang semua ini. Tadi yang teriak kenceng siapa ya? Namanya Firdan, Pak. Firdan namanya, Pak. Diruqyah, Pak. Iya. Minta diruqyah, Pak. Iya, diruqyah, Pak. Cinta ruqyah. Ini mepet waktunya ini. Gimana ini? Ini lanjut dulu, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati General Manager Young Living Indonesia, Bapak Satrio Yudo Sampurno, beserta seluruh jajaran, seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Saat saya masuk ke ruangan ini, lantai 12, tercium aroma harum luar biasa. Apalagi ketika masuk ke ruangan sebelah ini, seolah-olah saya masuk rumah seorang Habib gitu. Tadi saya ngobrol dengan Habib, siapa ya namanya ya? Habaib mana Habaib? Marganya apa? Asegap ya? Hah? Simatupang? Masya Allah, ketika saya masuk ruangan sini, itu tercium bau harum. Mudah-mudahan ini menjadi pejuang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sangat menyukai wangi-wangian. Ada 3 hal yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, at-tib, wangi-wangian. Kedua, an-nisa, istri yang solihah. Ketiga, qurratu aini fis shalah, khusyuk di dalam sholat. Karena itu beliau ketika diberikan wangi-wangian, minyak wangi, beliau tidak pernah menolak. Dan beliau pernah mewanti-wanti kepada para sahabat, siapa yang masuk ke masjidku dalam keadaan tidak wangi, mohon maaf, jangan masuk, kata beliau. Man akala al-basol wasum fala yaqrabanna masjidana, kata beliau. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan mendekati masjidku. Ya, ini tidak hanya bawang, pokoknya hal-hal yang bau gitu, hal-hal yang tidak enak aromanya. Kenapa? Karena malaikat tidak suka aroma-aroma yang tidak baik. Jadi saya yakin ini di ruangan ini meskipun kelihatannya bercanda gitu ya, kayaknya banyak malaikatnya itu. Iya. Mudah-mudahan malaikat Israel nanti dulu ya. Siapa yang sering ditemuin siapa? Iya. Mudah-mudahan umurnya panjang semua ini. Saya tadi dibisiki sama Pak, siapa namanya itu? Saya lupa. Pak Dimas itu. Pokoknya begini Pak, kalau rumah kita ingin dipenuhi dengan malaikat, upayakan wangi terus, bersih terus. Kenapa ini? Seperti rumahnya para Habib yang sering saya temui ya, ketika mereka masuk, ketika kita masuk, maka yang tercium di rumah mereka itu wangi-wangian. Mungkin ini gahrunya modern kali ya, gahrunya masa gini. Kalau di rumah Habib kan gahru beneran ya, Bib ya.
Nah, kenapa mereka membuat seperti itu? Agar malaikat itu senang. Ketika malaikat banyak di rumah, maka doa-doa kita ini makbul. Tanda doa malaikat itu makbul dalam hadis, siapa yang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian membaca amin, aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dia ampuni kesalahannya yang telah lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, ini saya masuk pada pesan dari beberapa direksi tadi. Ada 3 hal, mohon maaf, yang saya kira ini merupakan amalan istimewa yang bisa kita lakukan utamanya di bulan Ramadan ini. Kita kenal satu hadis, satu sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak ada yang jawab ini. Pelit banget gitu. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit adalah orang yang apabila disebut nama Rasulullah tidak bersolawat kepada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Biar nggak dianggap pelit gitu. Beliau mengatakan, idza matal insan, apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amalu, maka seluruh amalnya terputus. Maksudnya terputus adalah terputus dengan kematian sehingga dia tidak bisa lagi beramal, atau terputus karena seluruh pahalanya sudah tercatat ketika dia masih hidup, tetapi pahala itu tidak mengalir ketika dia sudah meninggal dunia. Illa min talah, kecuali 3 amal yang pahalanya, manfaatnya akan terus mengalir meskipun dia sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah, infak, wakaf. Para ulama menafsirkan sedekah jariyah ini dengan wakaf. Mohon maaf Pak, berbagi, wakaf, menyantuni anak yatim, ini merupakan ibadah sosial yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pribadinya, tetapi orang lain pun ikut merasakannya. Karena itu para ulama mengatakan ibadah sosial lebih utama daripada ibadah individual yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadinya sendiri. Mohon maaf Pak, ibadah haji yang kedua kali dengan menyantuni anak yatim utama mana kira-kira? Bib, ada pertanyaan. Haji yang kedua kali dengan menyantuni anak yatim utama mana? Haji yang kedua kali, karena yang wajib tidak bisa dibandingkan ya. Haji yang wajib dengan sholat maktubah sama-sama wajib, kita nggak bisa membandingkan 2 kewajiban itu. Tapi kalau sama-sama sunnah bisa. Haji yang kedua kali, haji sunnah, dengan menyantuni anak yatim, utama mana? Afdol mana? Maka seluruh ulama, seluruh orang alim sepakat mengatakan menyantuni anak yatim lebih utama, lebih istimewa, lebih agung. Kenapa? Kira-kira kenapa, Bib? Oke, haji mabrur. Kalau mabrur ya, balasannya surga. Tapi kita tidak tahu surganya di mana, bersama siapa. Tetapi menyantuni anak yatim dengan tegas dan jelas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya beserta penanggung anak yatim akan bersama-sama di surga. Pertanyaannya, kalau kata tukul pertinyiinyi, tukul masih ada tukul? Surganya Rasulullah di mana kira-kira? Surganya Rasulullah surga VVIP, surga super eksekutif, surga paling tinggi, paling luas, paling nikmat. Kalau kata Habib paling cihuy katanya begitu. Utama menyantuni anak yatim. Karena itu mohon maaf, Rasulullah itu banyak mengajak para sahabat untuk berbagi, bersedekah, bahasa Arabnya itu bersedekah gitu. Itu bukan beliau mengemis, tetapi ingin mengajarkan bahwa apa yang kita upayakan, yang kita kumpulkan, yang kita dapat, yang kita miliki saat ini itu akan habis. Mohon maaf Pak, dunia ini kan ya, kalau tidak kita tinggalkan akan meninggalkan kita. Cuma pertanyaannya,
ditinggalkannya kemana, untuk apa, outputnya ini kemana gitu. Mudah-mudahan outputnya ke jalur yang manfaat semua Pak ya. Kalau keluarnya, habisnya, outputnya untuk hal-hal yang bermanfaat, insya Allah harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan ini baik untuk anak yatim, untuk bangun masjid, untuk membantu pesantren, untuk menyantuni janda-janda muda dan tua. Insya Allah itu harta baik. Tapi kalau harta ini outputnya, mohon maaf, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi haram, jangan-jangan harta yang kita dapat ini diperoleh jari jarul yang tidak baik. Kalau bahasa Quran itu istidraj, jadi siksa yang tertunda. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kita tinggal deteksi sendiri aja Pak Haji. Ini harta ini baik apa buruk yang saya miliki ini? Outputnya kemana? Kalau outputnya untuk hal-hal yang baik, insya Allah itu harta baik. Tapi kalau outputnya untuk hal-hal yang tidak baik, hura-hura, tidak manfaat, jangan-jangan itu harta istidraj, merupakan siksa yang tertunda. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada yang kenal Nabi Ibrahim? Bapaknya para nabi. Beliau tidak mau makan, Pak, mohon maaf, kecuali bersama tamu. Kalau tidak menemukan tamu, beliau rela berjalan bermil-mil hanya ingin makanan yang dimasaknya itu dimakan oleh tamu. Itu diantara alasan beliau diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan, dijadikan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Anak keturunannya banyak yang soleh dan soleh. Karena mau berderma itu, Pak. Mau berbagi. Maka tidak salah Rasulullah mengatakan inna shadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah dan dapat menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk, dari kematian yang su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak kalau punya orang tua yang sudah meninggal, jangan sekedar didoakan, tetapi diberikan sedekahnya. Karena sedekah itu langsung menjadi penghalang antara dia dengan neraka. Dalam hadis ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhi neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Jadi bersedekah dengan sepotong kurma, berinfak dengan sepotong kurma, mampu menghindarkan pelakunya dari neraka itu. Itu salah satu keistimewaan sedekah, berbagi. Pernah suatu hari Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma birrul hajj?" Apa ciri orang yang hajinya mabrur? Dua jawaban Nabi, it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Apa namanya? Memberikan makan, berbagi, dan berkata-kata yang baik. Apalagi ini bulan puasa. Ada amalan cerdas yang saya kira bisa kita amalkan. Masih ada waktu berapa minggu ini? 3 minggu. Ini hening ini memperhatikan atau ngantuk ya? Tadi sampai mana Pak ya? Sampai plop-plop suara apa itu? Ah itu sampai. Untung nggak ngomong macam-macam tadi. Oke. Rasul mengatakan manfaat toroso iman. Siapa yang memberi makan orang yang puasa, kana lahu mislu ajrihi. Maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Ini kan amalan cerdas Pak ya. Pak Yudo, mungkin tadi sedekah untuk kita semua. Yang puasa di sini 70% kira-kira ya. Ini 10 miliar dari saya, 10 juta kebanyakan. Untuk buka bersama. Maka semua orang yang puasa di sini pahalanya ditransfer kepada Pak Yudo. Karena beliau yang memberikan buka puasa untuk kita. Jadi ini amalan saya kira cerdas, bisa kita lakukan. Bayangkan kalau kita memberi makan kepada 1000 orang, maka kita mendapatkan pahala 1000 orang yang puasa itu. Ini kan luar biasa. Mohon maaf Pak, mohon maaf, ini tadi bicara mati lagi. Umumnya
Umur umat Rasulullah ini mabaina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70, jarang yang lebih 70. Tapi mohon maaf, walaupun pendek-pendek, Rasulullah Allah memberikan amalan yang kalau kita lakukan amalan itu bisa melebihi umur kita itu. Salah satunya sedekah tadi, atau misalnya kita menemukan malam Qadar, mega bonus Ramadan, yang kalau kita beramal, amal kita bisa dilipat gandakan khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada beribadah selama 84 tahun, selama 1000 bulan. Ini yang pertama. Amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah berkalang tanah, yaitu sedekatin jariyah. Mohon maaf Pak ya, kenapa orang tidak mau bersedekah? Ini ada yang keliru. Karena hitungannya masih matematis. Kalau saya sedekah 1000, maka saya dapat 10.000. Kalau saya sedekah 10.000, maka saya dapat 1 juta misalnya. Hitungannya masih matematis. Ini keliru saya kira. Kurang tepat. Sehingga ketika kita sedekah 1 juta, tidak dapat 10 miliar, akhirnya nggak mau sedekah lagi. Hitungannya masih dunia. Jangan-jangan ketika kita sedekah 1 juta, yang seharusnya tertabrak tronton misalnya, dirawat, dirawat habis 1 miliar, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan boleh jadi seperti itu Pak ya. Kita sedekah 10 juta, yang seharusnya anak kita bandel, disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita untuk Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana harga minyak? Udah turun apa belum? Masih naik ya? Yang kedua singkat saja, 3 menit lagi. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang selalu dan terus-menerus dimanfaatkan. Mohon maaf Pak, kita membangun perusahaan ini kalau tanpa ilmu tidak bisa berkembang. Jadi kita butuh ilmu. Bahkan mohon maaf, kenapa? Mohon maaf, masjid itu tidak bisa berkembang makmur tanpa ilmu. Kita dengan ilmu bisa khusyuk ibadah. Dengan ilmu orang tidak sesat. Dengan ilmu orang bisa terselamatkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini sebagai pengajar, sebagai muallim. Bahkan muallim ini meskipun misalnya ibadahnya sedikit, hanya 2 rakaat sholat tahajudnya, sedekahnya misalnya hanya 10 juta, nggak sedikit ya. Misalnya qiyamul lailnya hanya 2 rakaat, tetapi istiqomah mengajar. Istiqomah itu apa? Bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Konsisten mengajar, maka itu sudah lebih dari cukup. Kenapa? Karena Allah seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini mendoakannya. Mudah-mudahan ada di antara anak-anak kita, keturunan kita yang alim Pak ya. Nggak ada yang amin ini. Ada yang jadi ulama gitu. Kenapa? Itu investasi. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini mendoakan seorang yang alim gitu. Meskipun mungkin amalnya tidak banyak, mudah-mudahan banyak. Itu dalam hadis innallaha wa malaikatahu, Allah para malaikat wa ahlas samawati wal ardin la yusallun. Allah para malaikat, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi, sampai semut yang ada di lorongnya la yusallun, terus menerus mendoakan, bersolawat, memintakan istighfar ala muallimin nas al khair, terhadap orang yang mengajarkan kebaikan. Karena itu berdoa, mudah-mudahan ada di antara anak keturunan kita yang menjadi alim. Terakhir, awaladin salihin yad'ulah, seorang anak. Ini adzan Papua apa adzan Surabaya nih? Jangan-jangan udah masuk Pak? Masih kuat Pak, masih kuat. Ya. Aduh, sampai mana lagi tadi? Anak ibu apa Pak? Awaladin salihin yad'ulah. Ada seorang anak yang soleh, yang selalu dan terus-menerus mendoakan kedua orang tuanya. Siapa di sini yang tidak ingin anaknya soleh-soleh? Nggak ada Pak ya? Punya anak semua kan? Ada yang nggak punya?
Semua orang pengen anaknya baik, soleh dan solihah. Kalau bahasa Islamnya itu soleh dan solihah. Bahkan para nabi sekalipun khawatir, Pak, tidak punya anak yang soleh. Kita lihat Nabi Ibrahim. Istrinya kan didiagnosa oleh dokter sulit memiliki anak. Tetapi beliau tak henti-henti berdoa itu. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Dikabulkan, lahir Nabiullah Ismail. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishak alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena anak menjadi jariah untuk orang tuanya. Nabi Zakaria, mohon maaf, istrinya didiagnosa oleh dokter akir. Akir itu bahasa kitanya mandul. Nggak bisa punya anak. Tetapi beliau terus berdoa, tidak berhenti itu. Mudah-mudahan doanya bisa dibaca setiap sholat, selesai sholat. Direkam dalam Quran doa beliau, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, itu ya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu min ladunka dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Dikabulkan doa Nabi Zakaria ini, lahir Nabiullah Yahya. Yang nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penghormatan Allah terhadap Nabi Zakaria. Mudah-mudahan kultum singkat ini ada manfaatnya. Ini udah nggak sabar ini. Ya, persiapan. Takjil itu memang waktu yang paling ini, nggak pernah molor. Nggak kayak ceramah tadi kan molor. Ya, mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan 3 amalan ini. Meskipun kita sudah berkalang tanah, tetapi pahala dan manfaat yang kita lakukan terus mengalir. Dan kita berharap mudah-mudahan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala kelak dalam keadaan Allah ridho terhadap kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini dikabul, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa menyelesaikannya sampai hari yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabad dhama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.